1/2 dikali logaritma 81 basis 2 dikurang 3 dikali logaritma 3 basis 2 ditambah logaritma 48 basis 2. Sama dengan, ingat kembali rumus yang tadi, ini menjadi logaritma 81 pangkat setengah. Nah, yang setengah jadi pangkat basis 2 dikurang logaritma 3 pangkat 3 basis 2 ditambah logaritma 48 basis 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di pertemuan kali ini saya masih melanjutkan materi tentang sifat-sifat logaritma. Untuk materi sebelumnya silahkan dicek, linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Tanpa berlama-lama langsung kita mulai saja. Yang menjadi pembahasannya adalah sifat perpangkatan dan mengubah basis logaritma. Kita masuk bagian pertama, sifat perpangkatan logaritma. Rumus yang akan kita gunakan, logaritma A pangkat N basis G sama dengan N dikali logaritma A basis G. Kita lihat contoh penggunaan rumus. Sederhanakanlah. Nomor 1, 2 kali logaritma 3 basis 6 ditambah 2 kali logaritma 2 basis 6 dikurang 2 kali logaritma 6 basis 6. Soal nomor 2, 1/2 logaritma 81 basis 2 dikurang 3 kali logaritma 3 basis 2 ditambah logaritma 48 basis 2. Kita lihat jawaban. Nomor 1, 2 kali logaritma 3 basis 6 ditambah 2 kali logaritma 2 basis 6 dikurang 2 kali logaritma 6 basis 6. Nah, perhatikan rumus yang tadi sudah saya tuliskan di sini. Kita jawab menjadi logaritma 3 pangkat 2 basis 6. Nah, jadi bentuk yang ini kita kembalikan ke bentuk awalnya. Seperti rumus ini ya. 2 kali logaritma 3 basis 6 sama dengan yang ini, N kali logaritma A basis G. Sekarang kita kembalikan ke bentuk awalnya ini. Nah, jadi menjadi seperti ini. Yang duanya menjadi pangkat dari 3. Oke ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Baru ditambah, sama juga dengan ini, logaritma 2 pangkat 2 basis 6 dikurang 2. Nah, yang ini logaritma 6 basis 6. Kita sudah pernah pelajari di sifat sebelumnya, sifat dasar logaritma, hasilnya adalah 1. Oke, saya lanjutkan. Maka ini menjadi logaritma 9 dikali 4. Dari mana 9? Dari sini. 3 pangkat 2. Ini 9. 4-nya dari mana? 2 pangkat 2. Makanya ada 4 di sini. Basis 6. Kenapa bisa tanda kali? Silakan dicek video sebelumnya ya, tentang sifat perkalian dan sifat pembagian. Nanti akan jelas di situ. Dikurang 2 kali 1 tentunya adalah 2. Oke, lanjut. Menjadi logaritma 36 karena 9 kali 4 36 basis 6.
dikurang 2. Sama dengan, ini basis logaritmanya adalah 6. Maka yang 36 kita rubah juga ke dalam bilangan berpangkat basis 6. Menjadi logaritma 6 pangkat 2 basis 6 dikurang 2. Logaritma 6 pangkat 2 basis 6 bentuknya di rumus ini. Maka kita jabarkan menjadi 2. Ini yang pangkatnya maju ke depan 2. Logaritma 6 basis 6 dikurang 2. Sama dengan 2 dikali log 6 basis 6 adalah 1 dikurang 2. Maka 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 2, hasilnya adalah 0. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan ke penyelesaian soal nomor 2. 1/2 dikali logaritma 81 basis 2 dikurang 3 dikali logaritma 3 basis 2 ditambah logaritma 48 basis 2. Sama dengan, ingat kembali rumus yang tadi, ini menjadi logaritma 81 pangkat setengah. Nah, yang setengah jadi pangkat basis 2 dikurang logaritma 3 pangkat 3 basis 2 ditambah logaritma 48 basis 2. Sama dengan, yang 81 kita sederhanakan menjadi bilangan berpangkat ya. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Pangkat lagi, pangkat setengah. Basis 2 dikurang logaritma 27. 3 pangkat 3 itu adalah 27 basis 2. Ditambah logaritma 48 basis 2. Sama dengan, yang 4 kalikan terhadap 1, ini ya, pangkat di dalam dengan pangkat di luar. Tapi hanya untuk pembilang saja, jangan ke penyebut. 4 dikali 1, 4. Bagi 2, 2. Jadi, logaritma 3 pangkat 2 basis 2. Dikurang logaritma 27 basis 2 ditambah logaritma 48 basis 2. Nah, sama dengan, perhatikan ini adalah pengurangan, di sini adalah penjumlahan. Menjadi logaritma 3 pangkat 2 adalah 9 ya, per 27. Kenapa per? Karena penghubung mereka di sini adalah pengurangan. Baru dikali 48. Karena di sini penjumlahan. Basis 2. Sama dengan logaritma, sederhanakan pembagian 9 dengan 27. Bagi-bagi 9 menjadi 1/3. Dikali 48 basis 2 sama dengan logaritma 16. Dari mana 16? 1 kali 48, 48 dibagi 3 hasilnya adalah 16 basis 2. Sama dengan logaritma 2 pangkat 4 basis 2. Ya, yang 16 kita rubah ke bilangan berpangkat basis 2 supaya mudah untuk disederhanakan. Jadinya 4 dikali logaritma 2 basis 2. Hasilnya sama dengan 4. Ya, jadi 4 dikali 1 sama dengan 4. Sampai di langkah ini pun bisa difahami ya untuk penyelesaian yang nomor 2. Kita masuk bagian berikutnya, yaitu mengubah basis logaritma. Nah, untuk mengubah basis logaritma, rumus yang akan kita gunakan adalah jika ada logaritma A basis G, maka kita rubah menjadi logaritma A basis P per logaritma
G basis P. Atau kalau nilai P-nya juga sama dengan A, maka rumus ini menjadi logaritma A basis G menjadi 1 per logaritma G basis P. Jadi lihat di sini ya, P sama dengan A. Jadi di sini yang A-nya sama dengan P, maka nanti log P basis P, makanya di sini 1. Kita lihat contoh soal. Contoh pertama. Jika logaritma 3 basis 2 sama dengan A, nyatakan logaritma-logaritma di bawah ini dalam A. Yang pertama, logaritma 3 basis 8. Yang kedua, logaritma 2 basis 3. Kita lihat jawaban. Jawab. Nomor 1, logaritma 3 basis 8. Kita rubah ke rumus yang awal tadi ya, menjadi logaritma 3 per logaritma 8. Saya lanjutkan. Sama dengan logaritma 3 per, nah yang 8 kita rubah ke bentuk bilangan berpangkat, logaritma 2 pangkat 3. Sama dengan logaritma 3 per, nah yang pangkat di sini maju ke depan, 3 kali log 2. Nah perhatikan di sini sebenarnya ada angka 1 ya, jadi 1 kali log 3 itu tetap log 3, tapi tidak ditulis. Maka menjadi, ini kita jabarkan 1 per 3. Nah, kita kembalikan dengan yang ini tadi. Logaritma 3 basis 2. Karena nanti 1/3 log 3 per log 2. Kita kembalikan ke bentuk yang ini. Log 3 basis 2. Sama dengan 1/3. Logaritma 3 basis 2 tadi di soal adalah A. Maka jawabannya adalah 1/3 A. Nomor 2, logaritma 2 basis 3. Nah, menjadi logaritma 2 per logaritma 3. Kemudian kita samakan basisnya menjadi 1 per logaritma 3 basis 2. Oke ya. Jadi kalau misalnya diganti di sini basis 2, berarti log 2 basis 2. Maka hasilnya adalah 1. Di sini diganti juga basisnya 2 menjadi log 3 basis 2. Nah, sama dengan 1 per logaritma 3 basis 2 tadi hasilnya adalah A. Maka jawabannya adalah 1/A. Mudah kan? Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Contoh 2. Ini soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Jika logaritma 3 basis 2 sama dengan A dan logaritma 5 basis 3 sama dengan B, maka logaritma 15 basis 6 sama dengan bagian A. A ditambah 1 per B. Bagian B, A per B ditambah 1. Bagian C, AB per A ditambah 1. Bagian D, B ditambah 1 per A. Dan bagian E, A dikali B tambah 1 per A ditambah 1. Jawab. Logaritma 15 basis 6 sama dengan, kita mengikuti rumus yang tadi ya, logaritma 15 per logaritma 6 sama dengan logaritma 15 ini sama dengan logaritma 5 dikali 3 per logaritma 6 juga demikian, 2 dikali 3.
sama dengan ini adalah perkalian, maka menjadi logaritma 5 ditambah logaritma 3 per logaritma 2 ditambah logaritma 3. Sampai di langkah ini, tugas kita akan merubah basis logaritmanya ke basis 3. Kenapa? Karena di sini sudah ada logaritma 3 dengan logaritma 3. Jadi akan cepat lebih sederhana kalau kita rubah lebih dulu ke basis 3. Maka menjadi logaritma 5 basis 3 ditambah logaritma 3 basis 3 per logaritma 2 basis 3 ditambah logaritma 3 basis 3. Saya lanjutkan. Ini adalah hasil kerja terakhir tadi di halaman sebelumnya. Nah, logaritma 5 basis 3 tadi adalah B. Maka kita ganti menjadi B. Kemudian logaritma 3 basis 3 adalah 1. Maka B ditambah 1. Per yang logaritma 2 basis 3 itu kita kembalikan lagi ke rumus yang awal. Supaya kita bisa menyederhanakannya nanti. Ditambah 1. Nah, kita sudah mengubah ke basis 3 tadi. Sekarang ke basis 2. Yang logaritma 2 per logaritma 3. Maka menjadi B ditambah 1 per. Kita rubah ke basis 2. Maka log 2 basis 2 itu adalah 1. Per logaritma 3 basis 2. Ditambah 1. Sama dengan B ditambah 1 per 1 per. Nah, gantikan logaritma 3 basis 2 dengan A. Nah, jadi tugas kita sudah selesai. Kita sudah rubah ke basis 3 dan juga ke basis 2. Ditambah 1. Sama dengan B ditambah 1 per. Nah, ini kita cari penyebut barunya. Cara cepatnya kalikan saja antara A dengan 1. A dikali 1, A. Baru ditambah 1. Per A. Jadi penyebutnya kita gunakan adalah A. Setelah sampai di langkah ini, tugas berikutnya adalah kita kali silang. Dengan catatan, yang A ditambah 1 per A itu terbalik ya. A-nya jadi pembilang, A tambah 1 nanti jadi penyebut. Menjadi A, ini A, dikali B tambah 1 per A ditambah 1. Nah, sampai di sini kita sudah menemukan jawabannya, yaitu bagian E. Ya, jadi seperti ini penyelesaian contoh soal nomor 2 dari mengubah basis logaritma ini. Sampai di sini yang menjadi pembahasan dalam materi ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.